Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami, Ara Alesa. Kita kali ini masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk materi kompetensi teknis bagi formasi administrator database kependudukan. Dalam latihan soal kali ini kita akan membahas sebanyak 25 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama. Salah satu tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era globalisasi adalah A. Meningkatnya rasa nasionalisme yang berlebihan. B. Menurunnya pengaruh budaya asing di Indonesia. C. Menguatnya identitas lokal yang menolak keberagaman. D. Semakin mudahnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. E. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar bangsa dalam berbagai bidang. Jawabannya adalah C. Globalisasi dapat memicu penguatan identitas lokal yang berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan sikap eksklusif dan menolak keberagaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas desentralisasi memiliki makna A. Pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. B. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan. C. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. D. Pemerintah daerah harus selalu meminta persetujuan pemerintah pusat dalam setiap kebijakan. E. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kedudukan yang setara dalam segala hal. Jawabannya adalah C. Asas desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dinamis yang tercermin dalam A. Pengaturan sistem pemerintahan yang kaku dan tidak dapat diubah. B. Penentuan ideologi tunggal yang membatasi kebebasan berpendapat. C. Pengarahan pembangunan nasional yang responsif terhadap perubahan zaman. D. Pembatasan hak asasi manusia demi menjaga stabilitas nasional. E. Penciptaan sistem hukum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial. Jawabannya adalah C. Pancasila sebagai dasar negara bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan nasional yang relevan. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam konteks administrasi kependudukan, nomor induk kependudukan atau NIK memiliki peran penting sebagai A. Alat untuk membatasi hak asasi penduduk. B. Identitas tunggal bagi setiap penduduk Indonesia. C. Sarana untuk melakukan diskriminasi terhadap penduduk. D. Pengganti nama lengkap penduduk dalam berbagai keperluan. E. Kode rahasia yang hanya diketahui oleh petugas pemerintah. Jawabannya adalah B. NIK merupakan identitas unik yang melekat pada setiap penduduk Indonesia, berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan data kependudukan dalam berbagai sektor. Selanjutnya, soal nomor 5. Salah satu tantangan dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Indonesia adalah A. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. B.
kurangnya jumlah penduduk yang melakukan perekaman data kependudukan. C. Tidak adanya teknologi informasi yang memadai untuk mengelola data kependudukan. D. Tidak adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan kependudukan. E. Semua penduduk Indonesia sudah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat. Jawabannya adalah A. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pelayanan publik. Soal nomor 6. Sistem operasi pada komputer memiliki fungsi utama untuk A. Mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. B. Melakukan perhitungan matematis yang kompleks. C. Membuat desain grafis yang menarik. D. Menampilkan informasi di layar monitor. E. Menyimpan data dalam bentuk file. Jawabannya adalah A. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta mengatur penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Soal nomor 7. Server database kependudukan mengalami kerusakan hardware yang mengakibatkan data tidak dapat diakses. Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk memulihkan data dan memastikan kelangsungan layanan? A. Menunggu teknisi memperbaiki server tanpa melakukan tindakan apapun. B. Meminta bantuan kepada pihak eksternal tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. C. Merestore data dari backup terbaru dan melakukan pengecekan integritas data. D. Membeli server baru dan menginstal ulang sistem database dari awal. E. Mengumumkan kepada publik bahwa layanan administrasi kependudukan ditutup sementara tanpa batas waktu. Jawabannya adalah C. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merestore data dari backup terbaru. Setelah itu, perlu dilakukan pengecekan integritas data untuk memastikan bahwa data yang dipulihkan tidak rusak atau hilang. Soal nomor 8. Dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila pada era digital, seorang administrator database kependudukan ahli pertama dihadapkan pada dilema antara menjaga privasi data penduduk dengan kebutuhan transparansi informasi publik. Bagaimana seharusnya administrator tersebut bertindak untuk mengatasi dilema ini? A. Mengabaikan prinsip privasi data demi memenuhi tuntutan transparansi informasi publik. B. Menolak memberikan akses terhadap data kependudukan kepada publik dengan alasan privasi. C. Menyediakan akses publik terhadap seluruh data kependudukan tanpa memperhatikan aspek privasi. D. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi yang selektif dengan mempertimbangkan perlindungan data pribadi. E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai akses data kependudukan kepada atasan. Jawabannya adalah D. Administrator harus menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan data pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses publik terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan menerapkan mekanisme perlindungan data yang ketat untuk informasi sensitif. Soal nomor 9. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, namun implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai seorang administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam upaya penegakan HAM di lingkungan kerja Anda? A. Mengabaikan isu HAM karena dianggap tidak relevan dengan tugas sebagai administrator database. B. Membatasi akses informasi kependudukan bagi kelompok minoritas untuk menghindari diskriminasi. C.
menjamin perlindungan data pribadi penduduk dan mencegah penyalahgunaan data untuk tujuan diskriminatif. D. Menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. E. Mengumpulkan data pribadi penduduk secara ilegal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jawabannya adalah C. Administrator database memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data penduduk, administrator dapat mencegah penyalahgunaan data yang dapat melanggar HAM. Soal nomor 10. Dalam konteks penyelenggaraan negara, prinsip demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagai seorang administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan? A. Mengabaikan masukan dan keluhan dari masyarakat terkait data kependudukan. B. Membatasi akses masyarakat terhadap informasi terkait data kependudukan. C. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. D. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. E. Menolak memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan data kependudukan. Jawabannya adalah C. Administrator database dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan saluran komunikasi yang transparan dan responsif, seperti forum diskusi online, layanan pengaduan, atau survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam era globalisasi, isu multikulturalisme menjadi semakin relevan. Sebagai seorang administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa sistem database yang Anda kelola mengakomodasi keberagaman budaya dan etnis penduduk Indonesia? A. Mengabaikan aspek keberagaman budaya dan etnis dalam desain dan pengelolaan database. B. Membatasi pengumpulan data terkait identitas budaya dan etnis penduduk. C. Menggunakan bahasa yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam sistem database. D. Mendesain database yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik budaya yang beragam. E. Menghapus data terkait identitas budaya dan etnis penduduk untuk menghindari konflik. Jawabannya adalah D. Administrator database harus mempertimbangkan keberagaman budaya dan etnis dalam desain database. Misalnya, dengan menyediakan opsi bahasa yang beragam, akomodasi perbedaan format nama, dan menghindari penggunaan istilah yang dapat menyinggung kelompok tertentu. Soal nomor 12. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Sebagai seorang administrator database kependudukan ahli pertama yang bekerja di tingkat daerah, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa pengelolaan data kependudukan sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berlaku? A. Mengabaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan. B. Membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan kebijakan daerah. C. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan data kependudukan. D. Menolak memberikan data kependudukan kepada pemerintah daerah dengan alasan privasi. E. Menjual data kependudukan kepada pihak swasta tanpa izin dari pemerintah daerah. Jawabannya adalah C. Administrator database harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan data kependudukan
sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat daerah. Berikutnya soal nomor 13. Dalam sebuah rapat koordinasi, terjadi perbedaan pendapat antara tim teknis yang mengusulkan penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, dengan tim hukum yang khawatir akan potensi pelanggaran privasi. Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda akan memfasilitasi diskusi untuk mencapai solusi yang seimbang antara efektivitas pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia? A. Mendukung penuh usulan tim teknis karena teknologi pengenalan wajah terbukti efektif di negara lain. B. Menolak usulan tim teknis karena berpotensi melanggar privasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. C. Mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan studi banding negara lain yang telah menerapkan teknologi serupa. D. Memfasilitasi dialog antara kedua tim, mengidentifikasi potensi risiko dan manfaat, serta mencari alternatif solusi yang lebih seimbang. E. Menunda implementasi teknologi pengenalan wajah sampai ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Jawabannya adalah D. Seorang administrator database harus mampu memfasilitasi dialog konstruktif antara berbagai pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan berbagai aspek, dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Berikutnya, soal nomor 14. Dalam konteks penyelenggaraan negara, prinsip-prinsip good government menjadi acuan penting. Salah satu prinsip tersebut adalah transparansi. Jelaskan bagaimana prinsip transparansi dapat diterapkan dalam pengelolaan database kependudukan, serta berikan contoh implementasinya. A. Menyediakan akses publik terhadap seluruh data kependudukan tanpa batasan. B. Membatasi akses informasi kependudukan hanya untuk kalangan tertentu. C. Menyembunyikan informasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi. D. Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan data kependudukan kepada masyarakat. E. Menolak memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan data kependudukan. Jawabannya adalah D. Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik, termasuk data kependudukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang terkait dengan data kependudukan. Berikutnya soal nomor 15. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan TIK juga membawa risiko keamanan data dan privasi. Sebagai seorang administrator database kependudukan ahli pertama, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk melindungi dan data kependudukan dari ancaman keamanan cyber? A. Mengandalkan antivirus dan firewall sebagai satu-satunya lapisan perlindungan. B. Mengabaikan pembaruan perangkat lunak karena dianggap tidak penting. C. Membagikan kata sandi akses database kepada semua pegawai. D. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan. E. Menyimpan data kependudukan dalam format yang tidak terenskripsi. Jawabannya adalah D. Pelatihan kesadaran keamanan cyber merupakan langkah penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan pegawai mengenai ancaman keamanan cyber, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Soal nomor 16. Terjadi kebocoran data kependudukan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, tindakan apa yang akan Anda ambil untuk menangani situasi tersebut? A. Menyangkal terjadinya kebocoran data dan menyalahkan pihak lain. B. Menghapus semua data kependudukan untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. C. Membentuk tim investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran dan mengambil langkah-langkah perbaikan. D. Menutup akses publik terhadap database kependudukan. E. Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan tanpa melakukan investigasi lebih lanjut. Jawabannya adalah C. Tindakan yang tepat adalah membentuk tim investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran data, memperbaiki sistem keamanan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Berikutnya soal nomor 17. Dalam konteks pelayanan publik, asas akuntabilitas menjadi salah satu prinsip penting. Jelaskan bagaimana asas akuntabilitas dapat diterapkan dalam pengelolaan database kependudukan, serta berikan contoh implementasinya. A. Menolak memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran untuk pengelolaan database kependudukan. B. Menyediakan laporan keuangan yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengabaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan. D. Menerbitkan laporan berkala mengenai kinerja pengelolaan database kependudukan, termasuk penggunaan anggaran dan capaian program. E. Mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan masukan dari stakeholder. Jawabannya adalah D. Asas akuntabilitas menuntut adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks pengelolaan database kependudukan, hal ini dapat diwujudkan dengan menerbitkan laporan berkala mengenai kinerja pengelolaan database, termasuk penggunaan anggaran, capaian program, dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Berikutnya soal nomor 18. Terdapat kelompok masyarakat adat yang menolak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan karena alasannya kepercayaan dan tradisi. Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini dengan tetap menghormati hak-hak mereka? A. Memaksa mereka untuk mendaftar dengan ancaman sanksi hukum. B. Mengabaikan keberadaan mereka dan tidak memasukkan mereka dalam database. C. Melakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan manfaat administrasi kependudukan bagi mereka. D. Berkolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. E. Mengubah sistem administrasi kependudukan agar sesuai dengan kepercayaan dan tradisi mereka. Jawabannya adalah D. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tokoh adat dan lembaga terkait merupakan solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan. Berikutnya soal nomor 19. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM. Namun, dalam prakteknya masih terdapat potensi konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda akan menyikapi konflik tersebut dalam konteks pengelolaan data pribadi? A. Mengutamakan kepentingan umum tanpa memperhatikan hak privasi individu. B. Menolak memberikan data pribadi kepada pihak maupun dengan alasan perlindungan privasi. C. Menyeimbangkan kepentingan umum dan hak privasi individu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ketat. D.
mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan umum. E. Mengabaikan konflik tersebut karena bukan merupakan tanggung jawab administrator database. Jawabannya adalah C. Administrator database harus mampu menyeimbangkan kepentingan umum dan hak privasi individu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ketat, seperti minimalisasi data, tujuan yang jelas, dan persetujuan dari subjek data. Soal nomor 20. Dalam konteks penyelenggaraan negara, terdapat beberapa asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah partisipasi. Bagaimana seorang administrator database kependudukan ahli pertama dapat menerapkan asas partisipasi dalam pengelolaan data kependudukan? A. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat. B. Membatasi partisipasi masyarakat hanya pada tahap perencanaan. C. Mengabaikan masukan dan kritik dari masyarakat. D. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan data kependudukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. E. Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan data kependudukan kepada masyarakat. Jawabannya adalah D. Asas partisipasi menuntut adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks pengelolaan data kependudukan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau survei. Soal nomor 21. Salah satu nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah toleransi. Bagaimana seorang administrator database kependudukan ahli pertama dapat menerapkan nilai toleransi dalam pengelolaan data kependudukan yang beragam? A. Mengabaikan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam pengumpulan dan pengolahan data kependudukan. B. Memberlakukan standar yang sama bagi semua penduduk tanpa memperhatikan keunikan dan kebutuhan masing-masing kelompok. C. Mendesain sistem database yang mengakomodasi keragaman data kependudukan, termasuk perbedaan format nama, alamat, dan identitas lainnya. D. Membatasi pengumpulan data terkait identitas SARA untuk menghindari potensi konflik. E. Menggunakan bahasa yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam sistem database. Jawaban yang benar adalah C. Administrator database harus mampu mendesain sistem database yang responsif terhadap keragaman data kependudukan, termasuk perbedaan format nama, alamat, dan identitas lainnya, sehingga tidak ada kelompok yang merasa didiskriminasi. Selanjutnya soal nomor 22. Terjadi perdebatan antara dua kelompok masyarakat mengenai penggunaan data kependudukan untuk tujuan penelitian. Kelompok pertama mendukung penggunaan data tersebut untuk kepentingan penelitian demi kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan kelompok kedua khawatir akan penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, bagaimana Anda akan memfasilitasi dialog antara kedua kelompok tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? A. Mendukung salah satu kelompok tanpa mempertimbangkan argumen kelompok lainnya. B. Menolak memfasilitasi dialog karena dianggap bukan tanggung jawab administrator database. C. Mengusulkan agar data kependudukan tidak digunakan sama sekali untuk tujuan penelitian. D. Mengundang kedua kelompok untuk berdiskusi, mendengarkan aspirasi masing-masing, dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
E. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan kedua kelompok. Jawabannya adalah D. Administrator database harus mampu memfasilitasi dialog yang konstruktif antara berbagai pihak yang berkepentingan, mendengarkan aspirasi masing-masing, dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Soal nomor 23, terjadi kesalahan input data pada sistem administrasi kependudukan yang mengakibatkan seorang penduduk tercatat memiliki 2 NIK, yaitu nomor induk kependudukan yang berbeda. Bagaimana seorang administrator database kependudukan ahli pertama harus mengatasi masalah ini? A. Mengabaikan kesalahan tersebut karena dianggap tidak signifikan. B. Menghapus salah satu NIK secara acak. C. Melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab kesalahan dan memperbaiki data yang salah. D. Membuat NIK baru untuk penduduk tersebut. E. Menyalahkan petugas input data dan memberikan sanksi. Jawabannya adalah C. Administrator database harus melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab kesalahan, memperbaiki data yang salah, dan memastikan bahwa kesalahan serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Berikutnya soal nomor 24. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah asas manfaat. Jelaskan bagaimana asas manfaat dapat diterapkan dalam pengelolaan database kependudukan. A. Menggunakan data kependudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. B. Menyimpan data kependudukan yang tidak relevan dan tidak diperlukan. C. Membatasi akses terhadap data kependudukan hanya untuk kalangan tertentu. D. Memastikan bahwa data kependudukan digunakan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. E. Mengabaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait penggunaan data kependudukan. Jawabannya adalah D. Asas manfaat mengharuskan agar data kependudukan digunakan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Soal nomor 25. Pemerintah daerah ingin melakukan evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial yang telah dilaksanakan. Bagaimana seorang administrator database kependudukan ahli pertama dapat berkontribusi dalam proses evaluasi tersebut? A. Menolak memberikan data kependudukan yang dibutuhkan untuk evaluasi. B. Menyediakan data kependudukan yang tidak lengkap atau tidak akurat. C. Melakukan analisis data kependudukan untuk mengukur dampak program bantuan sosial terhadap masyarakat. D. Mengambil alih tugas evaluasi dari pihak yang berwenang. E. Mengabaikan permintaan data kependudukan dari pemerintah daerah. Jawabannya adalah C. Administrator database dapat berkontribusi dalam proses evaluasi dengan melakukan analisis data kependudukan, seperti membandingkan data penerima bantuan sosial dengan data penduduk miskin, menganalisis tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah program. Demikianlah latihan soal kita kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.